Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madodo sedih bereselengi belah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffar. Mukawwiril laili wan nahari tabsiratan liulil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram, amma ba'd. Hadirin hadirat hamba Allah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rilalanna yawanniye angkani muktamaywi wanni 24 ilalanna ular ramalang. Ini menjadi isyarat kepada kita semua. Kita sudah berada di penghujung dari episode atau fase-fase rangkaian kegiatan ibadah amalia di dalam Ramadan tahun ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam salah satu sabdanya, taharrau lailatul qadr fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Sapai al biranna lailatul qadar, pada malam-malam ganjil, pada 10 malam terakhir di dalam bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 40. Narampai itu alimalabina famallahu subhanahu wa ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Majapunna yaitu rupa tawe yamina lolongangi aga furana karisoang watunna tuwa kulino. Manusia itu hanya memperoleh apa yang mereka pernah usahakan sewaktu hidup di dunia. Jadi itu ide engkamanan na tu saldo ATM tah, saldo akhirat tah, tajagai menyero. Ajak kamana senabita atadaruna mal muflis. Ajak kama tamaki golongan na tu bangkeroe, golongan-golongan orang yang bangkrut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaki makukue makaraiso wa anna sa'yahu sawfa yara. Ada nafong Allah taala, dan sesungguhnya usahanya manusia itu akan diperlihatkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kemudian. Jadi memang makukue to makariso to man rasa-rasa, tapi insyaallah janjina pun Allah taala wa anna sa'yahu sawfa yara. Apa yang kita usahakan hari ini itu akan diperlihatkan nanti. Napa dupangi pun Allah taala matu riolota manang riwatunna pada iparis samanan ni amalak na tawe, itimbang manan ni amalak na tawe. Karena sesungguhnya kita di dunia ini jamaah berhadapan pada 2 dimensi. Satu, dimensi pahala yang melimpah apalang, dan dimensi dosa yang sewaktu-waktu kita tergelincir dari bisikan-bisikan dan rayuan tipu daya setan. Sambil wita jangi di pada itu insyaallah dia tutu meta jamaah ko capu to bicara ku pajatona tuh. Ya. Depa takut demo ka Pak Imam. Di jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sininna tu fakasiwiang ijamae bermuara pada satu titik tumpul yang disebut at-taqarrub ilallah, mapakawi ale. Mas sempajang ni
mapuasa ki, qiyamul lail, tilawatil Quran, dan lain sebagainya, bertumpu pada satu titik yang disebut at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kekurangan surah Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nareko angka to makutana Muhammad. Ten rumun rufong Allah taala, fa inni qarib. Jawab, sesungguhnya Allah itu dekat dengan kita. Macawi ki sibafong Allah taala. Akan tetapi jamaah, ibadah-ibadah yang kita lakukan bukan hanya pada aspek mahdah saja, tetapi juga pada mengandung pesan-pesan moralitas sosial. Jadi jangan sampai kita hanya menganggap bahwa inilah ibadah ritual yang menentukan beruntung tidaknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi melupakan pesan-pesan moralitas yang bernuansa sosial. Contoh, onange alena seniorku Ustaz Subair, wah mabele seku senior. Makanya malu-malu kak ceramah di sini ada senior. Ya. Kan nangi makutu nama memimpin bersempajang sawu staqimu wa'tadilu sufufakum. Luruskan dan rapatkan isi sap-sap yang kosong. Dalam aspek sosial, jangan cuma sap-sap salat yang diisi, tapi isi juga kantongnya orang-orang fakir miskin. Isi. Kedua, kalau kita datang beribadah kepada Allah, pakai pakaian terbaik yang bersih. Namun tidak baru. Bukan hanya aspek sampai di situ, Islam lebih meluas pemaknaannya, bahwa cari orang-orang yang pakaiannya lusuh, malauni pakaiannya, santuni dia dengan limpahan dalil rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Bantu mereka supaya datang ke masjid dengan pakaian yang bersih dan pakaian yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aspek sosial. Contoh lain lagi, puasa Ramadan. Kalau ada orang yang ternyata berhubungan suami istri di siang hari, sengaja, engkau paling dina sengaja makwar, sengaja berhubungan, jebol bentengnya, apa yang menjadi hukumannya? Kafarah 2, karena sudah dinasa yang satu, tidak ada lagi pembebasan budak. Berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Ujung-ujungnya aspek sosial, ibadah ritual yang kita langgar, dan kafaranya menutupi kesempurnaan ibadah-ibadah ritual kita dengan ibadah sosial. Beri makan orang miskin 60 orang, pandai. Contoh lain, ada orang tua kita umurnya sudah uzur 80 tahun ke atas. Dia nanule mamulu-mulu nih. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu apa miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, fidyah. Fidyah memberi makan atau kepada orang yang miskin selama 1 bulan itu. Aspek sosial. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya jamaah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan yang dilakukan seseorang kecuali Allah membalasnya dengan kebaikan pula. Jadi tidak ada prinsip Islam rugi menolong, sia-sia membantu, kecewa menolong, kecewa berbuat baik. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, pasti Allah akan memperlihatkan ganjarannya. Allah memperlihatkan balasannya nanti di hari kemudian jamaah. Yang terakhir yang saya sampaikan kepada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yanatu sabana
di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ada kelompok pendusta agama, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Langsung saja penggalan ayat secara singkat. Di sisi lain Rasulullah menginformasikan kepada kita, ayyun nasi khair, tahukah kalian siapa manusia terbaik? Siapa manusia terbaik? Okay. Maka Rasul mengatakan, tut'imut ta'am, memberi makan orang lapar, wa ifsya'us salam man arafta wa man lam ya'rif. Beri salam kepada orang yang kau kenal maupun orang yang kau tidak kenal. Biar selengiwi, kalau perlu jabat tangan. Bahkan Nabi mengatakan, ma min muslimaini yaltaqiyani mutasafihani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa. Dek gaga dua seleng nareko siruntui jabat tangan dia, salaman. Kalau perlu ditambah lagi salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan menatap matanya. Ajak tosim mak jabat tangan ni letu iritah HPW. Oi, halo partner. Kurang ajar namanya. Apa nas nabitah? Maka kedua orang itu digugurkan dosanya sebelum mereka berpisah. Aspek sosial. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185, endingnya itu ayat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Malewan itu kapa maring kalinga ceramah ke masjid besar dakwah mangkoso tentang makna takwa. Ajak naya utetareng ero. Saya hanya mau melihat pada perspektif yang berbeda. Takwa itu adalah Karakter itu cirinya ada dua. Satu kata, satu perbuatan. Taro ada, taro gau. Yang kedua, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Inilah esensi dari takwa yang kita mau capai. Yang banyak adalah lain nafau, laito dapat dufah. Munafik. Kita tidak mau menjadi orang yang hipokrit. Mereka dengan keberpura-puraan, mereka dengan miskin pencitraan. Wah, sering saya katakan kalau ada pengajian-pengajian majlis taklim, maka ada salah satu indikator maja atinna tawe atau makat do atinna tawe ya rega to malasa tinna ya panamelok mette ya panelok micawa nareko idi pamewa yada yolo nareko iya panamette nareko idi payolo bicara iya panamicawa nareko idi payolo micawa. Salah satu indikator orang yang sakit hatinya jamaah. Karena manusia ini adalah jasmani dan rohani, maka salah satu pelajaran yang besar yang kita harus bangun dalam Ramadan pada dimensi madrasah Ramadan ini adalah qillatut ta'am. Sedikit makan. Itu pun hanya sampai maghrib. Kenapa sedikit makan jamaah? Ke-11 bulan yang lalu seplosi diuling labe kita ini mengkonsumsi, memberikan asupan-asupan nutrisi dalam jasmani kita. Ya natu mega to malasa nasaba lebih yang rena. Itu mega to malasa akan gula menurut diagnosa dokter, kelebihan zat gula dalam tubuhnya magala imandre. Masih naik cau masih naik. Maka di bulan Ramadan ini qillatut ta'am, kurangi makan. Yang banyak, yang perlu diperbanyak adalah nutrisi spiritual, rohani kita.
perbanyak ibadah qiyamul lail, at-taqarrub ilallah, bermesra-mesraan dengan Allah. Kalau perlu di 10 terakhir Ramadan ini, di setiap qiyamul lail kita, di tahajud kita, di solat-solat tobat kita, miti we matae samanne je makada irapi mupa gaje ramalato pemeng jakamma. Inilah Ramadan terakhir, jakamma ini namatu nompori sesekale matu riolona fong Allah Ta'ala nade nagagalalang melo kinapalisu fong Allah Ta'ala nasaba lemba onrani jamaah. Kesimpulan jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada momentum Ramadan ini kita belajar dari kisah heroik dari seorang sahabat bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena kadangkala gampang je tuipau, tapi masusah implementasinya. Rata-rata ibadah ritual digandeng dengan ibadah sosial. Coba salat diawali takbir, diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ibadah puasa digandeng dengan zakat fitrah. Ibadah haji digandeng dengan ibadah kurban, makgere, dagingnya dibagi-bagi kepada tetangga, kerabat dan sahabat-sahabat kita dan orang miskin. Maka kesempurnaan ibadah ritual kita akan dilengkapi dengan dimensi ibadah sosial yang kita bangun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terangkum dalam satu ayat, duribat alaihimul thillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kehinaan di antara kalian semua manusia, matunako tenro-tenro komonro, hina kalian itu, kecuali kata Allah menghubungkan dirinya kepada Allah, ibadah ritualnya bagus, dan menghubungkan ibadah sosialnya, hablum minan nasnya juga bagus. Inilah yang digambarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib ketika istrinya Fatimah menyuruh Ali untuk membelikan buah delima di pasar Madinah. Lalu Ali membeli sekantong delima. Tiba-tiba ada pengemis yang mengatakan, wahai si fulan, bisakah aku meminta sedekah kepadamu? Wedi kagak si mutulut tu dua ngesori dua pendidek wandre, hanya air minum saja. Egana to lalo nahi ko pasa, edega agak jampangi ka. Maka Ali bin Abi Thalib memberikan secara spontan karena beliau mengingat ayat di dalam Al-Quran, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun peminta-minta, adapun pengemis, jangan kalian abaikan. Aja kesik mucarobeangi to parilawilawe, mereka itu adalah saudara-saudara kita. Kalaupun beda agama, berarti kita bersaudara dari segi watoninya, kenegaraan. Kalaupun kita misalnya sama-sama muslim, berarti yang dibangun adalah ukhuwah Islamiyah. Sekira demikian yang sempat saya bawakan jamaah memagi-magi weddingi yala baraka nenia papakainga lori di manang, terutama lori alaikum sendiri. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.